Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Daniel Pasha, NIM 121204-12272, jurusan Hukum Tata Negara Siasa, kelas B, semester 2. Di sini saya akan menjawab soalan-soalan yang telah diberikan oleh Pak dosen ilmu kalam sebagai acuan nilai untuk ujian akhir semester nantinya. Soalan yang pertama yaitu, langsung saya jawab. Arti ahlu sunnah ialah penganut sunnah-sunnah Nabi. Arti wal jamaah ialah penganut i'tiqad sebagai i'tiqad jamaah sahabat-sahabat Nabi. Kaum ahlu sunnah wal jamaah yaitu kaum yang menganut i'tiqad sebagai i'tiqad yang dianut oleh Nabi Muhammad SAW dan sahabat-sahabat beliau. I'tiqad Nabi dan sahabat-sahabat itu telah termaktub dalam Al-Quran dan dalam sunnah Rasul secara tidak terkumpul atau belum tersusun secara rapi dan teratur, tetapi kemudian dikumpulkan dan dirumuskan dengan rapi oleh seorang ulama usuluddin yang besar, yaitu Syekh Abu Hasan Ali al-Asy'ari. Ia lahir di Basrah tahun 260 Hijriah. Ia wafat di Basrah juga tahun 324 Hijriah dalam usia 64 tahun. Karena itu ada orang yang memberi nama kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan kaum Asy'ariyah, jamak dari Asy'ari, dikaitkan kepada Imam Abu Hasan Ali al-Asy'ari tersebut. Di dalam kitab-kitab usuluddin bisa juga dijumpai perkataan Sunni, kependekan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Orang-orangnya dinamai Sunniyun. Tersebut dalam kitab Ihtilaf Salatil Muttaqin karangan Imam Muhammad bin Muhammad Al-Husni Az-Zabidi, yaitu kitab syarah dari kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Ghazali pada jilid 2 halaman 6, yaitu artinya apabila disebut kaum Ahlussunnah wal Jamaah, maka maksudnya ialah orang-orang yang mengikuti rumusan atau paham Asy'ari dan paham Abu Mansur al-Maturidi. Abu Mansur al-Maturidi itu ialah seorang ulama usuluddin juga yang fahaman dan i'tiqadnya sama atau hampir sama dengan Abu Hasan al-Asy'ari. Beliau wafat di desa bernama Maturidi, Samarkand di Asia Tengah pada tahun 333 Hijriah. Kemudian 9 tahun dari Imam terkemudian atau tersusul 9 tahun dari Imam Abu Hasan al-Asy'ari. Yang kedua, sebutkan 13 sifat-sifat Allah beserta dalil-dalilnya. Yang pertama ada wujud. Wujud itu berarti ada. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala ada dengan sendirinya. Tidak ada yang menciptakan. Seperti terdapat dalam firman Allah dalam surat As-Sajdah ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahul khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fis sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy ma lakum min dunihi min waliyyin wa la syafi' afala tatadhakkarun. Yang artinya Allah menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya di dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Bagimu tidak ada seorang pun penolong maupun pemberi syafaat selain Ia. Maka apakah kamu tidak memperhatikannya? Yang kedua ada qidam, artinya dahulu. Allah Subhanahu wa taala itu terdahulu dan tidak didahului sesuatu, sebab jika Allah ada pemulaannya berarti ada yang menciptakannya. Nah, jika ada yang menciptakannya artinya Allah itu kudus, baru, seperti makhluk-makhluk lainnya. Itu terdapat dalam surah Al-Hadid ayat 3. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Artinya ialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Yang ketiga ada baqa. Baqa berarti kekal. Sudah menjadi hukum Allah bahwa setiap makhluk berproses menuju kehancuran atau mati. Sedangkan sebagai Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa taala itu kekal dan tidak berubah-ubah.
Di dalam surat Al-Qasas ayat 88 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wala tad'u ma'allahi ilahan akhar la ilaha illahu kullu syai'in halikun ila wajhah lahu hukmu wa ilaihi turja'un. Artinya, janganlah kamu sembah di samping menyembah Allah Tuhan apapun yang lain. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Tiap-tiap sesuatu pasti binasa kecuali Allah. Baginyalah segala penentuan dan hanya kepadanyalah kamu dikembalikan. Yang keempat ada mukhalafatul lil hawadith. Sifat ini berbeda dengan semua makhluk. Sifat ini berarti berbeda dengan semua makhluk, baik zat maupun sifatnya. Allah Sang Maha Pencipta tidak mungkin sama dengan makhluk ciptaannya. Dalam surat Asy-Syu'ara ayat 11 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Fatirus samawati wal ardi ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa minal an'ami azwajan yazra'ukum fihi laisa kamislihi syai'in wa huwas sami'ul basir. Artinya Dia pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri yang berpasang-pasangan dan dari jenis binatang ternak yang berpasang-pasangan pula. Jadikannya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada suatu serupa dengan Dia, dan Dialah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Yang kelima ada qiyamuhu binafsihi, artinya berdiri sendiri. Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan bantuan apapun dan siapapun. Terdapat dalam surat Al-Ankabut ayat 6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man jahada fa innama yujahidu li nafsihi. Innallaha laghaniyyun 'anil 'alamin." Artinya, dan barang siapa yang berjihad maka sesungguhnya jihadnya itu adalah untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Yang keenam ada wahdaniyah. Wahdaniyah berarti Maha Esa. Allah hanya satu dan tidak ada dua Tuhan. Mustahil Allah bersifat ta'adud atau berbilang. Dalam surah Al-Anbiya ayat 22 Allah telah berfirman, "Law kana fihi ma 'alihatun lahu lafasadata fa subhanallahi rabbil 'arsy amma yusrifun." Artinya, sekiranya ada di langit dan di bumi Tuhan-Tuhan selain Allah, tentulah keduanya itu telah rusak binasa. Maka Maha Suci Allah yang mempunyai arsy daripada apa yang mereka sifatkan. Yang ketujuh ada qudrat. Qudrat berarti kuasa. Jagat raya beserta isinya merupakan bentuk nyata dari kuasa Allah. Dalam surat Al-Ahzab ayat 27 telah dijelaskan, wa warasakum ardahum wa diyarahum wa amwalahum wa ardan lam tata'uha wa kana Allahu ala kulli syai'in qadira. Artinya, dan Dia mewariskan kepadamu tanah-tanah, rumah-rumah dan harta benda mereka, dan begitu pula tanah yang belum kamu injak. Dan Allah Maha Kuasa terhadap segala sesuatu. Yang kedelapan ada iradat, artinya berkehendak. Allah bebas berkehendak tanpa ada siapapun yang memerintah atau melarangnya. Segala sesuatu Dia ciptakan atas kehendaknya. Dalam surat Yasin ayat 82 Allah berfirman, Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Sesungguhnya keadaannya apabila Dia menghadapi sesuatu, tinggal berkata kepadanya jadilah, maka terjadilah ia. Yang ke-9 ada ilmu. Ilmu artinya mengetahui. Allah mengetahui segala sesuatu, baik yang tampak maupun yang tidak, besar maupun kecil, yang sudah maupun akan terjadi. Allah juga mengetahui segala sesuatu yang ada di dalam fikiran manusia. Contohnya pada Quran surah Al-Anfal ayat 75 yang berfirman, Innallaha bikulli syai'in alim. Artinya sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Yang ke-10 ada hayat. Hayat artinya hidup. Allah tuh hidup dengan sendirinya. Tidak ada yang menghidupkan dan mustahil untuk Dia mati. Di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 225 Allah berfirman yang artinya, Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia hidup kekal, lagi terus menerus
mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur, kepunyaannya apalagi di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Yang ke-11 ada sama. Sama artinya mendengar. Allah Maha mendengar apa yang ada di langit dan di bumi, yang lantang maupun yang lirih. Pendengaran Allah tidak terbatas. Contoh dalam surat Al-Imran ayat 39, Allah berfirman, Inna Rabbi laisa al-ay. Sesungguhnya Tuhanku benar-benar Maha mendengar, memperkenalkan doa. Quran surat Ibrahim ayat 39. Yang ke-12 ada basar. Basar artinya Maha melihat. Allah itu Maha melihat segala sesuatunya tanpa terbatas waktu. Dia melihat yang sedang maupun yang akan terjadi. Semua makhluk tidak terlepas dari penglihatan Allah. Di dalam Quran surat Al-Buruj ayat 9 Allah berfirman, Wallahu ala kulli syai'in syahid. Dan Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Yang 13 ada kalam. Kalam berarti berfirman atau berbicara. Dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 164 Allah berfirman, wa rasulan qad qasasnahum min qabl wa rasulan lam naqsushum 'alaika wa kalama Allahu Musa taklima. Artinya, dan kami telah mengutus rasul-rasul yang sungguh telah kami kisahkan tentang mereka kepadamu dahulu, dan rasul-rasul yang tidak kami kisahkan tentang mereka kepadamu, dan Allah telah berbicara kepada Musa dengan langsung. Soalan ketiga, jelaskan perkara-perkara yang membuat seorang mukmin bisa menjadi kafir. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwa dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, tidaklah seorang yang mengakui orang lain sebagai bapaknya padahal ia mengetahui bahwa dia bukan bapaknya, maka ia telah kafir. Barang siapa yang mengaku-ngaku sesuatu yang bukan miliknya, maka ia bukan golongan dari golongan kami, dan berarti ia akan menempati tempat duduknya di neraka. Dan barang siapa yang memanggil seseorang dengan kekufuran atau berkata wahai musuh Allah, padahal tidak demikian, kecuali perkataan tersebut akan kembali padanya. Sebab-sebabnya yang pertama yaitu menisbatkan nasab dirinya kepada orang lain yang bukan ayah kandungnya. Hal ini sangat dilarang dalam Islam, termasuk di dalamnya menisbatkan orang lain kepada yang bukan ayah kandungnya. Seperti contohnya mengadusi anak, lalu ia membuang nama anak dari ayah kandung anak tersebut dan menggantikannya dengan nama dirinya. Karena dengan demikian berarti ia telah merampas kehormatan orang lain, yaitu hak anak kandungnya. Yang kedua yaitu mengaku-ngaku barang atau aset milik orang lain sebagai barang atau aset miliknya, termasuk juga di dalamnya mengambil harta benda milik orang lain, karena dengan demikian berarti ia telah merampas hak orang lain secara batil. Dalam riwayat lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berbuat curang kepada kami, maka ia bukan termasuk golongan dari kami. Hadis riwayat Muslim. Dan yang terakhir yaitu memanggil orang lain dengan panggilan atau gelar kekafiran atau sebagai musuh Allah, karena sesama muslim adalah bersaudara antara satu dan lainnya. Maka siapa yang memanggil saudaranya dengan sebutan kafir, maka panggilan tersebut akan kembali pada dirinya sendiri, kecuali apabila orang tersebut sudah sangat jelas dan terang-benderang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan akidah Islamiyah. Mungkin cukup sekian jawaban dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.